Masih di Sinau ODGJ. Kali ini kita bahas tentang status mental dari bagaimana sedulur kita yang menderita ODGJ. Nah, yang pertama kita lihat adalah penampilan. Nah, penampilan ini bagaimana kita melihat sedulur kita yang sedang menderita gangguan jiwa atau settingnya dalam di UGD atau di vaskes lainnya. Nah, kita lihat bagaimana sedulur kita ini berpenampilan. Apakah dia dalam kondisi ya compang-camping, terus kemudian tidak terurus, atau kemudian dalam kondisi ya yang sangat kurang baik ya tentunya ya. Dan bagaimana dia dibawa. Nah, ketika dibawa sama petugas atau dibawa dalam kondisi tiduran, lemas, ini kita lihat, kita periksa. Ya, yang kedua nih, kita lihat bagaimana perilaku dan fungsi psikomotor dari pasien ini. Jadi kita lihat nih, apakah dia sangat agresif atau kemudian ya sangat-sangat marah-marah seperti itu, atau kemudian sangat-sangat kuat menahan diri bagaimana supaya dia tidak mau dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu. Psikomotornya bagaimana. Nah, kemudian kita lihat bagaimana report dari pasien ini, raport. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sedulur kita yang sedang menderita gangguan jiwa yang dibawa ke fasilitas kesehatan kita. Nah, kemudian kita nilai juga bagaimana caranya berbicara. Jadi pembicaraan itu yang nomor 4 ya. Pembicaraan kita lihat bagaimana dia berbicara pelan atau berbicaranya sangat cepat, tidak bisa disela ya. Terus kemudian bagaimana dia melompat-lompat pikirannya, jadi arah pembicaranya tidak jelas seperti itu. Nah, kita periksa. Yang kedua adalah mood dan suasana perasaan dari sedulur kita yang menderita gangguan jiwa. Bagaimana, kayaknya lagi sedih atau lagi seneng banget bahkan, atau lagi datar-datar aja dan menunjukkan afek atau raut muka yang datar. Nah, ini kita lihat. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 5, yaitu adanya fenomena tentang kecemasan. Ada nggak nih anak ini khawatir? Adik-adik kita ini khawatir atau bagaimana? Kita lihat apakah ini sangat mengganggu dirinya ketika dia merasakan kekhawatiran. Dan hal itu pasti membawa dia ke fasilitas kesehatan atau dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, yang nomor 5 tadi ya. Kemudian yang nomor 6, kita lihat bagaimana dia berpersepsi. Berpersepsi maksudnya apakah dia menangkap informasi dari luar itu uh, bisa dengan baik, atau bahkan sesuatu yang dia tangkap itu dari dirinya sendiri, persepsinya dari dirinya sendiri, seperti halusinasi, baik auditorik, visual ya, atau taktil, dia merasa diraba atau bagaimana, itu yang kita lihat. Jadi persepsi ini. Nah, kemudian yang nomor 7 nih, bagaimana ya, apa yang kita lihat, yaitu adalah proses berpikir dari sedulur kita yang menderita gangguan jiwa. Proses pikir. Nah, apa aja tuh? Jadi misalnya kita lihat sedulur kita ini uh, kadang-kadang berpikirnya melambat, menjawab sesuatu dengan pelan ya. Terus kemudian ketika kita lihat bahwa sedulur kita ini ternyata uh, berpikirnya sedikit flight gitu ya, atau kemudian jangan-jangan dia tidak bisa mengarahkan pembicaraan. Jadi proses pikir ini kita lihat bagaimana sedulur kita. Kemudian kita cek juga kognisi. Kognisi atau daya pikir. Proses pikir beda sama daya pikir, kemampuan berpikir. Kita ajak untuk mengingat tadi makan apa Bu tadi siang misalnya, atau tadi pagi sarapan apa, habis masak apa Bu. Kita tanya sesuatu yang santai gitu. Dia lupa, nggak bisa. Terus kemudian, Bu kalau masak sayur asam bumbunya apa aja? Nah, kita tanya nih sesuatu yang simple. Kita seperti berbicara biasa, seperti ngobrol biasa, ngobrol yang lain. Tidak perlu kita terlalu menyelidik gitu. Kadang pasien kurang nyaman dengan itu ya. Sedulur kita kurang nyaman dengan hal itu ya. Jadi kita uh, tanyakan sesuatu hal yang biasa untuk mengecek ya kognisinya dia bagaimana. Terus kemudian yang perlu kita lihat lagi nih, yang nomor 8 nih, yaitu tilikan diri. Nah, Bu, kenapa di sini ya kira-kira ya? Nah, misalnya tanya gitu. Nah, saya nggak sakit kok dok, misalnya kayak tanya gitu, atau saya nggak sakit kok Bu Mantri, misalnya begitu. Kok dibawa ke sini ngapain saya? Nah, seperti itu kita bisa nilai tilikan diri
bagaimana dia mempersepsikan dirinya itu sakit apa tidak. Jadi tilikan diri. Nah, kemudian yang nomor 9 nih bisa kita lihat. Jadi penilaian resiko. Nah, maksudnya kadang-kadang dia menyakiti diri sendiri ada enggak, terus kemudian merusak barang ya, kemudian menelantarkan anak-anaknya atau harta bendanya dia tidak bisa ngekip dengan baik. Misalnya contohnya dia pakai motor nggak tahu motornya siapa, tahu-tahu dia pakai ditinggal begitu saja, contohnya begitu ya. Jadi ini yang kita lihat. Ya, kita ulang lagi. Yo. Pertama, penampilan. Yang kedua, perilaku dan psikomotor. Yang ketiga, kita bagaimana raport kita pada pasien, interaksi resiprok kita bagaimana ngobrolnya ya. Terus kemudian yang keempat adalah pembicaraan, bagaimana apakah dia flight atau kemudian tidak nyambung atau incoherent atau bagaimana. Kemudian yang kelima, kita lihat mood dan afeknya, suasana perasaannya ya. Yang nomor 6, ada nggak dia cemas dan lain-lain ya. Kemudian kita lihat bagaimana gangguan persepsi, halusinasinya ada nggak, visual ya, auditorik atau taktilnya kita lihat ada nggak. Terus kemudian kita lihat selanjutnya adalah proses pikir, kemudian kognitif daya pikir, tilikan diri, kemudian penilaian resiko. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, supaya adik-adik semua, sedulurku semua yang sedang belajar tentang ODGJ bisa memahami pasien secara menyeluruh. Gitu ya sedulurku ya, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.